Devarim atau Kitab Ulangan pasal 15. Pada akhir 7 tahun, engkau harus mengadakan sebuah pembebasan. Dan inilah cara pembebasan itu. Setiap orang yang berpiutang terhadap sesamanya haruslah membebaskannya. Janganlah dia menuntut dari sesamanya atau saudaranya, karena pembebasan sudah dinyatakan oleh Yahweh. Dari seorang asing engkau boleh menuntut, tetapi tanganmu harus melepaskan apapun yang ada padamu dan saudaramu, kecuali apabila tidak ada lagi orang yang membutuhkan di antaramu. Sebab Yahweh akan sangat memberkati engkau di negeri yang Yahweh Elohimmu berikan kepadamu sebagai milik pusaka. Hanya apabila engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Yahweh Elohimmu dengan memelihara sambil melakukan segenap perintah ini yang aku perintahkan engkau pada hari ini. Sebab Yahweh Elohimmu akan memberkatimu sebagaimana Dia telah berjanji kepadamu, dan engkau akan meminjami kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminjam. Dan engkau akan memerintah banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan memerintah atas engkau. Jika ada seorang miskin di antaramu, yaitu salah seorang saudaramu di suatu tempat di gerbangmu, di negeri yang Yahweh Elohimmu berikan kepadamu, maka janganlah mengeraskan hatimu ataupun menggenggamkan tanganmu terhadap saudaramu yang membutuhkan itu. Tetapi engkau harus sungguh-sungguh membuka tanganmu baginya dan sungguh-sungguh meminjaminya cukup bagi kebutuhannya sebanyak ia memerlukannya. Waspadalah supaya jangan timbul pikiran yang jahat di dalam hatimu yang mengatakan, tahun ke-7, tahun pembebasan sudah dekat, dan matamu menjadi jahat melawan saudaramu yang membutuhkan, dan engkau tidak memberi apapun kepadanya, dan dia berseru kepada Yahweh melawan engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus sungguh-sungguh memberi kepadanya. Janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, karena Yahweh Elohimmu akan memberkatimu untuk hal ini, dalam pekerjaanmu dan dalam segala yang dikerjakan tanganmu. Sebab orang-orang miskin akan selalu ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau dengan mengatakan, engkau harus dengan sungguh-sungguh membuka tanganmu bagi saudaramu yang miskin dan yang membutuhkan di negerimu. Ketika saudaramu seorang pria Ibrani atau seorang wanita Ibrani terjual kepadamu, dan dia melayanimu selama 6 tahun, maka pada tahun yang ke-7 engkau harus sungguh-sungguh membiarkannya bebas daripadamu. Dan apabila engkau membebaskan dia daripadamu, maka janganlah membiarkan dia pergi dengan tangan hampa. Engkau harus memberi bekal berlimpah kepadanya dari dombamu, dari tempat pengirikan gandummu, dan dari tempat pemerasan anggurmu, sesuai dengan apa yang Yahweh Elohimmu telah memberkatimu. Engkau harus memberikannya kepadanya. Dan haruslah engkau ingat bahwa engkau pun dahulu seorang budak di tanah Misraim, dan Yahweh Elohimmu menebusmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah ini kepadamu pada hari ini, dan akan terjadi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau pergi meninggalkanmu, karena dia mengasihimu dan keluargamu, sebab baik keadaannya bersamamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan engkau harus menindiknya pada telinganya dan pada pintu, dan dia akan menjadi budakmu selama-lamanya. Demikian juga engkau harus melakukannya kepada wanita pelayanmu. Janganlah terlihat berat di matamu ketika engkau melepaskan dia bebas daripadamu, karena 2 kali nilai upah seorang upahan bagi dia yang telah melayani engkau selama 6 tahun. Maka Yahweh Elohimmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang engkau kerjakan. Semua anak sulung jantan yang lahir di antara lembumu dan dombamu, haruslah engkau menguduskannya bagi Yahweh Elohimmu. Janganlah melakukan pekerjaan dengan anak sulung lembumu, ataupun menggunting bulu anak sulung dombamu. Engkau harus memakannya di hadapan Yahweh Elohimmu tahun demi tahun, di tempat yang akan Yahweh pilih, engkau dan seisi rumahmu. Dan apabila ada cacat padanya,
timpang atau buta atau cacat apapun yang buruk, maka janganlah mengorbankannya bagi Yahweh Elohimmu. Engkau harus memakannya di dalam gerbangmu, baik orang yang najis maupun yang tahir, seperti daging kijang atau daging rusa. Hanya darahnya janganlah engkau makan. Engkau harus mencurahkannya ke tanah seperti air.